Ada yang bilang 50 juta, ada yang sekian juta, ada yang sekian juta ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri teman-teman ya, percaya nggak percaya, modal awal saya dalam membuka agen mandiri adalah cuman karena saya melihat bahwasanya peluangnya bagus, maka saya menambah saldo saya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Dan akhirnya saya menjual perhiasan istri saya ya, gelang kalungnya saya jual untuk Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber ya, yang menanyakan mengenai masalah agen mandiri teman-teman ya. Oke. Banyak di antara teman-teman yang bertanya berapa sih saldo awal untuk membuka agen mandiri, ataupun berapa sih minimal transaksi yang kita berikan ataupun yang kita lakukan setiap bulannya teman-teman ya. Oke. Mungkin teman-teman akan kaget kalau tahu berapa saldo awal saya saat memulai membuka usaha agen mandiri. Oke. Untuk itu saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, mulai dari awal saya membuka agen mandiri dan modal yang saya gunakan di awal buka agen mandiri kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi inspirasi usaha dan menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Oke. Untuk itu terus simak videonya Mas sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya saya akan berbagi pengalaman, berbagi info kepada teman-teman semua ya tentang agen mandiri. Oke. Nah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya banyak di antara teman-teman yang menanyakan tentang berapa sih modal awal membuka usaha agen mandiri, ataupun minimal saldo yang kita berikan atau kita isi di ATM kita, ataupun berapa sih transaksi yang kita minimal harus berikan atau kita lakukan per bulannya teman-teman ya. Oke. Nah di sini saya akan mulai menjawab, mulai dari pertanyaan yang menanyakan berapa sih komisinya dari kita melakukan transaksi penjualan PLN ataupun pulsa PLN teman-teman ya. Oke. Nah jadi gini teman-teman ya, kalau kita sudah menjadi agen mandiri, kita pasti diberikan semacam brosur ataupun list daripada berapa potongan yang kita dapatkan, berapa komisi yang kita dapatkan dari setiap transaksi yang kita lakukan di agen mandiri teman-teman ya. Salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Yang ini adalah untuk biaya transaksi setiap kita melakukan transaksi ya. Jadi di sini ada macam-macam jenis transaksi dan berapa potongan yang dilakukan oleh Bank Mandiri kepada ATM kita. Kemudian yang ini juga ada teman-teman, ini adalah komisi. Kalau komisi ini sama seperti yang transaksi tadi, kita juga mendapatkan komisi berapa yang kita dapatkan dari Bank Mandiri ya, karena setiap transaksi juga berbeda-beda komisi yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada kita sebagai agen mandiri. Begitu juga untuk transaksi juga berbeda-beda setiap potongannya ya, sesuai dengan jenis transaksi yang kita lakukan di agen mandiri. Nah saya mulai dengan transaksinya dulu teman-teman ya. Jadi kalau untuk transaksi ini teman-teman, seperti pulsa PLN tadi, kita mendapatkan potongan transaksi untuk pulsa PLN adalah sekitar 2000. Sebentar saya lihat lagi teman-teman, untuk pembayaran PLN ya, untuk pulsa maupun yang manual, ataupun kan ada yang pulsa PLN, ada juga yang masih manual teman-teman ya. Jadi potongannya adalah 3.500 teman-teman ya. Ini pembayaran PLN 3.500 seperti ini ya.
Oke. Kemudian kita juga mendapatkan komisi dari Bank Mandiri untuk setiap transaksi pembelian pulsa PLN adalah sekitar, untuk pembayaran ya, untuk pembayaran PLN itu sekitar 2480 teman-teman ya, 2480. Nah, jadi di sini terdapat selisih komisi teman-teman ya. Jadi kalau komisinya itu kita cuma mendapat 2480. Kemudian untuk ininya apa namanya? Potongannya kita mendapatkan potongan 3.500 teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk pulsa PLN ini teman-teman, biaya transaksinya itu sudah termasuk terpotong pada saat konsumen membeli teman-teman ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan transaksi, misalnya ada orang beli pulsa PLN 20 ya, kita menjualnya sekitar 25 atau 24 ya teman-teman ya. Nah, di situ pada saat pembayaran dari konsumen itu sudah termasuk di dalamnya adalah biaya transaksinya, yaitu 3.500. Jadi biaya 3.500 itu kita sudah tidak membayar lagi teman-teman, karena yang membayarnya adalah konsumen itu sendiri ya. Jadi nanti di struknya itu ada listnya, biaya transaksi adalah 3.500. Jadi kalau modal daripada pulsa PLN 20 itu adalah 20.000 sekian-sekian, ditambah biaya transaksinya adalah 3.500, totalnya adalah bla 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 bla. Nah, jadi totalnya itu adalah yang dibayarkan oleh konsumen kepada kita teman-teman ya. Otomatis biaya transaksi dari Bank Mandiri tadi sudah dibayarkan oleh konsumen itu sendiri teman-teman. Jadi kita sudah bersih, tidak ada potongan lagi teman-teman ya. Oke. Jadi kita mendapatkan komisi langsung dari bank adalah 2.490, itu udah bersih ya, ditambah sisa dari pembayaran diberikan oleh konsumen ya. Seandainya harganya yang di setruk itu adalah misalnya yang 20.000 adalah 23.500 ya, misalnya seperti itu, maka nggak mungkin kan konsumen membayar segitu. Biasanya kan dibulatkan menjadi 24.000 ataupun 25.000. Nah, jadi selisih sisa dari pembayaran PLN yang dilakukan oleh konsumen tadi itu juga termasuk keuntungan bagi kita teman-teman ya. Walaupun cuma sedikit, tetapi kalau dibulatkan lama-lama kan menjadi bukit. Jadi kalau namanya usaha itu kita nggak usah langsung mengharapkan untung yang besar teman-teman ya, tapi dari sedikit demi sedikit kita bisa lama-lama menjadi bukit. Jadi seperti teman ya. Itu tadi pertanyaan dari teman dari subscriber yang menanyakan tentang keuntungan ataupun potongan daripada pembelian pulsa PLN. Nah, kemudian kedua itu saya akan menjawab modalnya teman-teman ya. Jadi modal awal membuka agen mandiri ini yang saya lakukan ataupun yang menurut pengalaman saya sendiri teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin memang dari pihak banknya mengharapkan kalau kita mengisi saldonya itu ya banyak-banyak teman-teman ya. Ada yang bilang 50 juta, ada yang sekian juta, ada yang sekian juta ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri teman-teman ya, percaya nggak percaya, modal awal saya dalam membuka agen mandiri adalah cuman 3 juta rupiah teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kaget ya, kok bisa 3 juta rupiah teman-teman ya. Nah, di sini yang terpenting daripada kita menjadi agen mandiri adalah berapa kali kita bisa membuat banyak kali transaksi teman-teman ya. Yang dihitung di sini adalah yang terpenting adalah berapa kali kita bisa melakukan transaksi dalam per hari teman-teman ya. Jadi bukan modalnya ataupun isi ATM-nya yang menjadi poin utama, tetapi adalah berapa banyak kita bisa melakukan transaksi dalam sehari di agen mandiri tersebut teman-teman ya. Percuma kita isi ATM-nya banyak, juta-jutaan, tetapi kalau dalam sehari kita cuma bisa melakukan transaksi cuma sedikit teman-teman ya. Lebih baik kita bisa melakukan transaksi banyak dengan modal sedikit dibandingkan kita modal yang besar tapi cuma sedikit transaksinya teman-teman ya. Contohnya saya sendiri dalam sehari bisa mencapai awal mulanya teman-teman ya, awal mulanya itu bisa mencapai 4, 5 ya. Kalau dihitung per bulan itu udah 100 kali transaksi teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian setelah beberapa waktu saya melihat peluang bisnis ini teman-teman ya. Karena saya melihat bahwasanya peluangnya bagus, maka
saya menambah saldo saya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Dan akhirnya saya menjual perhiasan istri saya ya, gelang kalungnya saya jual untuk modal buka agen mandiri ini teman-teman ya, atau menambah saldo ATM saya. Dan alhamdulillah dengan modal yang sedikit bertambah, transaksi saya pun setiap hari pun semakin bertambah ya. Kadang 20 kali transaksi per hari, 15 kali transaksi, 10 kali transaksi ya. Jadi kalau dihitung dalam per bulan itu kita udah lebih dari 100 kali transaksi teman-teman ya. Dan itu kita mendapatkan, alhamdulillah mendapat penilaian grade A dari pihak Bank Mandirinya. Saya kemarin dapat informasi dari petugas Bank Mandiri kalau perform dari agen mandiri saya itu bagus ya, ataupun nilainya poinnya adalah A gitu teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi saya tidak tahu juga dengan peraturan-peraturan di setiap agen mandiri, di bank-bank mandiri ya. Mungkin di daerah saya ataupun di daerah teman-teman semua itu berbeda. Tetapi kalau di daerah saya ya seperti itu teman-teman ya. Menurut saya yang terpenting adalah seberapa banyak kita bisa melakukan transaksi dalam per hari teman-teman ya. Lalu bagaimana seandainya kita tidak bisa melakukan transaksi yang banyak? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya teman-teman ya, yaitu yang menanyakan apakah kita mempunyai target transaksi dalam per bulan. Nah, kalau masalah target transaksi, memang dari semua bank itu mengharapkan kita bisa mengatasi banyak ya teman-teman ya. Oke, salah satunya adalah Bank Mandiri. Memang kita awal buka agen ini juga dia selalu memberikan saran kalau bisa transaksinya adalah minimal 100 kali transaksi dalam per bulan teman-teman ya. Nah, tetapi kita sebagai usaha agen mandiri, apalagi masih pemula, otomatis untuk mencapai target 100 kali transaksi itu merupakan hal yang mungkin masih agak berat teman-teman ya, karena kita masih perlu promosi, masih perlu mencari nama ya, mencari nama bahwasanya kita memang melayani atau membuka agen mandiri yang melayani berbagai macam transaksi perbankan. Oke. Nah, jadi kalau untuk 100 kali transaksi per bulan itu sebenarnya masih kalau tidak mencapai target, paling kita cuma mendapatkan nasihat dari pihak bank untuk lebih meningkatkan lagi jumlah transaksinya teman-teman ya. Dan untuk masalah mengenai pencabutan, sepertinya itu masih hal yang belum pasti, ataupun masih hal yang jauh teman-teman ya, karena kita masih diberi kesempatan, masih diberikan waktu untuk lebih meningkatkan lagi transaksi yang ada di toko kita teman-teman ya. Oke. Apalagi seandainya kita memiliki kita memang menjadi nasabah tetap di agen mandiri ya. Itu nggak mungkin kalau kita dicabut kerjasama menjadi agen mandirinya ya, karena kita merasa pihak banknya bahwasanya kita adalah partner kerja, ataupun kita adalah nasabah tetap dari Bank Mandiri ya, seperti kita mempunyai pinjaman di Bank Mandiri, ataupun kita sering menabung di Bank Mandiri ya. Jadi sangat jauh kalau kita langsung di banned ataupun ditarik agen mandirinya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua itu jangan khawatir kalau mau menjadi agen mandiri ataupun mau mendaftar menjadi agen mandiri. Yang penting adalah kita mempunyai niat ya. Masalah modal ataupun bla 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 itu urusan belakangan ya teman-teman ya. Kalau kita sudah dapat niat, pasti otomatis usaha kita pun insya Allah akan berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Oke, contohnya saya sendiri dengan modal awal 3 juta rupiah teman-teman ya, saya menjadi agen mandiri. Saya tidak malu, dan sekalipun saya juga harus menjual perhiasan istri saya teman-teman ya, untuk menambah modal di agen mandiri tersebut teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman semua yang sesama wirausaha ATK maupun fotokopi ya. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.